Selamat berjumpa saudara-saudara, sudah 7 minggu saya tidak melihat saudara semua. Dan saya bersyukur saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat. Saudara-saudara, pada permulaan tahun ini saya percaya saudara-saudara semua sudah mendapatkan message yang Tuhan sudah berikan kepada gereja ini, yaitu tema kita bersama-sama, yaitu Living in God's Story. Living in God's Story. Apa maksudnya living in God's story, saudara? Maksudnya adalah hidup di dalam rencana yang Tuhan sudah buat bagi kita. Saya percaya dan kita semua percaya, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita, bahkan mungkin sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mempunyai rencana buat kita satu persatu. Saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan yang ke-16 tertulis, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Berarti sebelum kita terbentuk, sebelum ada sesuatu yang dimulai di dalam pembentukan kita, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mempunyai rencana buat kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13 mengatakan, aku ini mengetahui, kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, inilah rencana Tuhan buat hidup kita. Rencana yang indah, rencana yang penuh pengharapan, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Saudara, dan kita ingin hidup di dalam rencana ini. Kita ingin hidup di dalam rencana Tuhan yang indah ini. Inilah living in God's story. Ini yang dimaksud bahwa dalam tahun 2010 ini, kita akan memulai berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan di dalam rencananya yang sempurna, rencana yang indah, rencana yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Ini saudara. Nah saudara, untuk kita dapat hidup di dalam rencana Tuhan ini, kita harus belajar mengerti mengenai stewardship. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai stewardship. Stewardship adalah bagaimana kita memanage, ini di bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris. Saya baru datang dari Indonesia, saudara, 7 minggu. Bagaimana kita memanage atau mengatur dan menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan benar. Jadi kita mengetahui bahwa di dalam rencana Tuhan ini, pada waktu Tuhan menciptakan kita, saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita kepercayaan. Tuhan sudah menginvestasikan di dalam diri kita karunia-karunia. Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan akan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, akan tenaga yang Tuhan berikan kepada kita, akan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mempercayakan kepada kita juga akan banyak hal yang lain, sudah. Keuangan kita, pekerjaan kita, semuanya Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah sekarang, stewardship adalah kalau kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan,
Tuhan ingin agar supaya kita bisa menggunakan, memanage atau mengatur semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan benar di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Inilah stewardship. Stewardship adalah a divine lifestyle. Bukan hanya sekedar obligasi, saudara-saudara, tetapi adalah obedience dari kita. Kita harus obedience. Sebab itu stewardship tidak dapat dimulai di dalam hidup kita sebelum dimulai di dalam hati kita. Dengan kata lain, kita harus mengerti dahulu. Kita harus mempunyainya, keinginan untuk hidup benar, menggunakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan benar. Itu harus ada di dalam hati kita. Setelah hati kita in agreement dengan hal itu, maka baru kita akan bisa melakukannya di dalam hidup kita. Saudara, foundation atau dasar dari stewardship itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. Karena sebelum kita mempelajari semua ini, kalau kita mau membangun sesuatu, saudara, sesuatu structure atau sesuatu bangunan, yang terpenting adalah foundation-nya. Kalau foundation itu betul, maka kita akan bisa membangun sesuatu yang kuat dan stabil dan established, dan tidak akan dapat digoncangkan dan tidak akan dapat roboh. Tetapi kalau foundation di mana kita membangun sesuatu itu tidak kuat, tidak benar, maka apa yang akan kita bangun di atasnya akan gampang roboh. Demikian juga sekarang, kita mau belajar mengenai stewardship. Di dalam hidup, dalam God's story, kita akan belajar untuk bisa menggunakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan benar. Nah, stewardship ini, foundation atau dasar daripada stewardship itu ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Saudara. Hanya 3 kata pertama, yaitu pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. In the beginning, God. Jadi berarti sebelum kita ada, Tuhan sudah ada. Dan Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita ini ciptaan Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita mengetahui bahwa yang mula-mula ada itu adalah Tuhan. Setelah itu kita diciptakan. Jadinya kunci dari a good foundation itu adalah ownership. Tuhan memiliki kita karena kita ini ciptaan Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, maka kita milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, maka Tuhanlah yang mempunyai hak untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Tuhanlah yang mempunyai otoritas yang full di dalam hidup kita. Karena Dia memiliki kita. Karena kita ini milik Dia. Ini saudara. Kalau Tuhan bukan pencipta kita, maka kita bebas melakukan apa yang kita mau. Kalau Dia tidak menciptakan kita, maka Dia tidak mempunyai otoritas atas kita. Tetapi karena Dia menciptakan kita, maka Dia mempunyai full otoritas atas kita. Jadi saudara, dengan kata lain, kita tidak bisa menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita seenak kita sendiri. Nggak bisa. Karena segala sesuatunya sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Sebab itu Tuhanlah yang mempunyai hak untuk mengatur apa yang harus kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, stewardship itu di situ. Kita adalah ciptaannya. Sebelum isu ini settle, saudara,
kita akan selalu mempunyai konflik di dalam area stewardship dan manajemen akan hidup kita. Kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhanlah yang mempunyai otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita, kalau kita berpikir bahwa apa yang kita punyai sekarang ini adalah milik kita, kita yang menghasilkan semuanya, ini semua terjadi misalnya kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai kedudukan yang tinggi dan semuanya, dan kita merasa bahwa semua itu kita dapati karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kerajinan kita, maka kita bisa accomplish semuanya itu. Sebab itu saya bisa melakukan semua ini menurut keinginan saya sendiri. Nah, kalau kita masih berpikir demikian, saudara, akan terjadi konflik di dalam stewardship antara kita dengan Tuhan. Akan terjadi selalu konflik. Dan kita tidak akan bisa tunduk kepada otoritas Tuhan. Sedangkan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 8 dituliskan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan atau the power untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang kita bahwa Tuhan akan memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji demikian, maka Tuhan memberikan kepada kita kuasa, power untuk menjadi sukses, untuk bisa memperoleh kekayaan dan sebagainya. Jadi kalau kita ini mempunyai kemampuan untuk accomplish hal yang besar, kalau kita mempunyai kemampuan untuk bisa mencapai kedudukan yang tinggi, kalau kita bisa mempunyai kemampuan untuk bisa mempunyai uang yang banyak, saudara, kemampuan itu pun diberi oleh Tuhan kepada kita. Kita harus sadari akan itu selalu. Jadi kita tahu dan tahu dan tahu. Semua start dari Tuhan. In the beginning, God. Jadi sekarang apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita perbuat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus bersandar kepada Dia. Tuhan, semua yang saya punyai, banyak baik kekuatan di dalam tubuh kita, baik waktu yang Tuhan berikan kepada kita, baik talenta-talenta di mana saya bisa masak, saya bisa jahit, saya bisa expert di dalam komputer, saya bisa membangun bangunan, saya bisa apapun juga. Ini semua daripadamu dan saya mau gunakan ini menurut sesuai dengan kehendak-Mu. Nyatakan kepada saya apa yang harus saya lakukan dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Jikalau Tuhan menganugerahkan pada kita keuangan yang sangat banyak pun, kita harus berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan dengan keuangan ini? Karena semua ini berasal daripadamu. Semua ini adalah milik-Mu. Saya hanyalah seorang steward. Saya hanya diberi kepercayaan oleh-Mu untuk melakukan sesuatu dengan ini semua. Sebab itu Tuhan, tell me what to do. Dengan kata lain seperti itu. Jadi saudara, kalau kita sudah mengerti foundation daripada stewardship, yaitu in the beginning God, maka saudara, sekarang bagian kita adalah begini. Kita sekarang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memanage, sekali lagi, untuk mengatur apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Sekali lagi, yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, di dalam hal stewardship, bukan hanya perkara uang saja. Uang itu hanya sebagian daripada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi Tuhan memberikan percayaan kepada kita lebih banyak lagi, begitu banyaknya, saudara. Seringkali, saudara, kalau saya melihat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Sekarang di Jakarta banyak sekali bangunan tinggi-tinggi, saudara. Sampai kelihatan sekali bedanya antara bangunan-bangunan yang dibangun oleh tentunya orang-orang dari mungkin dari Korea, dari China, dari Amerika dan sebagainya. Dengan bangunan-bangunan yang zaman dulu itu kelihatan sekali bedanya, saudara. Bangunan-bangunan ini keker, bagus, bersih, clear. Yang ini banyak lumut dan sebagainya dan penceng-menceng dan sebagainya.
kita bisa lihat sekali. Dan saudara, kalau saya melihat bangunan-bangunan yang sangat tinggi di sini juga banyak sekali. Seringkali saya duduk di mobil lagi nunggu, kadang-kadang pas tujuan lagi masuk ke kantor sesuatu, saya nunggu, saya lihat, saya bilang, wow, ini orang yang membangun ini, engineer-nya, arsiteknya, saya bilang hebat sekali, hebat sekali. Saya nyusun bata berapa biji aja mungkin sudah roboh. Ini orang bisa bikin sampai begitu tingginya, hebat sekali. Saudara, potensi daripada orang-orang itu yang membuat bangunannya begitu tinggi, bahkan orang-orang yang sudah pergi ke angkasa luar sekalipun, yang bisa membuat space shuttle dan segala macam itu, yang luar biasa pintarnya. Sudah tahu nggak? Mereka baru menggunakan mungkin 5% dari potensi yang Tuhan berikan kepada mereka. Masih banyak sekali potensi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan seperti Miles Monroe berkata bahwa tempat yang paling kaya di dunia adalah kuburan, saudara. Karena banyak orang yang sudah mati di dalam situ, yang mempunyai banyak potensi yang luar biasa yang tidak mereka pakai sama sekali sampai mereka mati. Di situ terkubur banyak potensi-potensi yang luar biasa. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita luar biasa, hal yang luar biasa. Kalau kita mau menempel kepada sumbernya, yaitu Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah sekarang saudara, potensi atau hal-hal yang dipercayakan kepada kita itu banyak sekali bentuknya. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu banyak sekali, saudara. Nah yang Tuhan ingin agar supaya kita bisa dipercaya. Kita bertanggung jawab akan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang kedua, setelah kita mempunyai dasar yang benar mengenai stewardship, yaitu kita harus tahu kita accountable kepada Tuhan. Karena kita semua satu kali akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap the judgment seat of Christ. Pada waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, saudara, yang akan diadili bukannya apakah kita akan masuk surga atau neraka, bukan. Tahta pengadilan Kristus adalah untuk orang-orang Kristen, untuk anak-anak Tuhan. Pada saat itu yang akan diadili adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang akan dipertanyakan. Bagaimana kita menggunakan segala talenta, waktu, tenaga, segala keuangan kita, semuanya yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan ini semua? Itu yang akan dipertanyakan dan akan diadili di dalam the judgment seat of Christ. Nah, saudara, sebab itu kalau kita tahu kita punya tanggung jawab yang besar dan kita bakal accountable di hadapan Tuhan, maka kita harus serius memikirkan perkara stewardship ini. Jangan anggap enteng, saudara. Kita perlu, apa yang kita perlu mengerti di dalam stewardship adalah, yaitu pertama, apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu penting di mata Tuhan. Penting bagi Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu penting di mata Tuhan. Kita baca sama-sama dari Lukas pasal 12 ayat 42 sampai 46. Lukas 12 ayat 42 sampai 46 mengatakan begini. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya,
dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara, di sini, di mata Tuhan itu penting sekali dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberikan banyak perumpamaan mengenai talenta. Yang satu hamba dikasih 5, satu hamba dikasih 2, satu hamba dikasih 1. Tuhan memberikan perumpamaan itu dan Tuhan berkata, akan ada saatnya Tuhan akan datang dan bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan apa yang aku percayakan kepadamu. Tuhan memberikan satu perumpamaan lagi dengan perumpamaan uang mina. Semua dikasih sama, 1, 1, 1, 1, atau 10, 10, 10, semua sama. Dan akan datang saatnya Tuhan itu akan bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan apa yang aku percayakan kepadamu. Karena itu penting di mata Tuhan. Itu penting sekali di mata Tuhan, saudara. Jadi kita harus sadari apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu penting di mata Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini, itu penting buat sesama kita. Penting buat sesama kita. Ada contoh di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34-35. Dikatakan di sini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini kejadian setelah Roh Kudus turun kepada orang-orang Kristen yang pertama di Yerusalem. Dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Di sini saudara, ayat ini bukan mengatakan kepada kita atau menuntut kita semua untuk menjual properti kita dan memberikan kepada orang miskin. Bukan demikian. Tetapi yang Tuhan mau katakan yaitu, kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang seperti itu, kita harus siap untuk melakukannya. Anytime Tuhan menyuruh kita untuk berkorban bagi orang lain dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita harus siap untuk melakukannya. Seperti itu. Karena saudara, kalau kita pikirkan, misalnya saja di dalam gereja ini, jemaat ini diumpamakan sebagai tubuh Kristus. Di dalam tubuh ada bermacam-macam anggota. Jikalau saudara tangan atau kaki, saudara mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tetapi tahukah saudara, tangan ini setiap kali tangan bergerak, itu bukan untuk dia sendiri. Tetapi untuk kebaikan bagi bagian-bagian yang lain. Selama tangan ini dan kaki ini menempel pada kepala, dia akan bisa mendengarkan order daripada kepala. Kepala ini adalah Yesus. Tangan dan kaki ini adalah kita semua. Saudara perhatikan, kalau perut ini merasa lapar, maka kaki ini akan otomatis berjalan ke makanan. Dan tangan ini akan otomatis mengambil makanan, masukkannya ke dalam mulut. Untuk siapa? Untuk perut. Setiap bagian akan otomatis bekerja demi untuk bagian yang lain. Ini yang Tuhan inginkan. Ada fungsi macam-macam, sendiri-sendiri. Tetapi setiap fungsi itu harus connect kepada kepala. Untuk mendengarkan di order daripada kepala, apa yang harus dikerjakan. Dan dia akan melakukannya dengan sendirinya. Itulah gambarannya. Sebab kalau di gereja ini misalnya, dibutuhkan makanan untuk dibuat. Saudara, seharusnya semua orang yang mempunyai talenta memasak harus ready dan berkata, what can I do? Jikalau gereja ini membutuhkan agar supaya websitenya diperbaiki dan sebagainya, semua orang yang mempunyai kebisaan di dalam menggunakan komputer dan melakukan itu semua harus berkata, what can I do? Semua harus bersedia. Seperti itu. Ini adalah good steward. Di mana apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan pakai semuanya itu. Demi untuk kebaikan
bagi kerajaan surga. Demi untuk kebaikan bagi pekerjaan Tuhan. Demi untuk kebaikan bagi the body of Christ. Kita akan melakukan semuanya. Ini adalah stewardship. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu penting buat sesama kita. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kalau kita menjadi good stewardship, itu penting buat diri kita sendiri. Penting untuk diri kita sendiri. Di dalam Matius 6 ayat 19-20, dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Saudara, banyak manusia ingin menggunakan keinginannya sendiri untuk mengumpulkan segala harta bagi dirinya sendiri. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kumpulkan harta di surga. Harta di surga adalah apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Segala sesuatu yang Tuhan suruh kita lakukan itu bersifat kekal. Bersifat kekal. Dan akan kita bawa sampai ke surga. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan keegoisan kita, saudara, semuanya akan tertinggal di dalam dunia ini. Ini yang Tuhan katakan, bahwa jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya. Kalau kita mau hidup, mengatur hidup kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, menggunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk diri kita sendiri, maka semuanya akan tertinggal di dunia ini. Jikalau kita mengumpulkan segala sesuatu hanya untuk keenakan bagi diri sendiri, semua akan tertinggal di dunia ini. Tidak ada yang bersifat kekal, tetapi segala sesuatu yang Tuhan suruh kita lakukan dan kita taat, maka itu semua bersifat kekal dan akan kita bawa menjadi harta di surga. Jadi kalau saudara ingat lagi dari permulaan mengenai stewardship ini. Yang pertama, foundation daripada stewardship adalah in the beginning God. Berarti segala sesuatu milik Tuhan. Tuhan yang membuat semua, Tuhan yang mempunyai otoritas dan semuanya harus according to Him. Jadi biar kita menanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan dengan segala apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. In the beginning, God. Yang kedua, yaitu kita responsible, kita accountable akan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yang ketiga, apa yang kita akan lakukan dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, itu penting buat Tuhan, penting buat sesama kita, dan penting buat diri kita sendiri. Nah sekarang saudara, bagaimana praktikalitinya? Bagaimana di dalam praktikal kehidupan kita sehari-hari mengenai stewardship ini? Ada satu kejadian di Alkitab ini yang saudara pasti sudah tahu semua ceritanya, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 1-14. Kita nggak usah baca karena ceritanya sudah jelas sekali. Yaitu mengenai Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Itu semua sudah tahu, tertulis di dalam 4 gospel kejadian ini, saudara. Kalau kita lihat di dalam cerita ini, siapakah a good steward di dalam cerita ini? Pasti kita tahu, the good steward di dalam cerita ini adalah anak kecil yang mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, saudara, kejadiannya begini. Pada waktu Tuhan Yesus mau menyendiri dengan murid-muridnya, karena baru terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan sebelum itu. Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis adalah cousin daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sedih sekali. Bukan hanya itu, Herodes juga mau mencari Yesus untuk mencelakakan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, orang banyak selalu mengerumuni Yesus. Sehingga pada hari itu Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat yang jauh, menyendiri di sana. Supaya kita bisa beristirahat. Di dalam stres, di dalam tekanan yang banyak, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi. Sesampai di sana, orang berbondong-bondong datang lagi. Nah saudara, di sini kita lihat, Tuhan Yesus melihat 5.000 orang, bukan cuma 5.000, 5.000 itu laki-laki.
belum istrinya, belum anak-anaknya. 5.000 orang lebih, 10.000 orang lebih datang berkerumun. Nah di sini saudara, Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang perlu istirahat, yang perlu penghiburan dan sebagainya. Dia mulai melihat the need, kebutuhan daripada orang-orang itu. Dan kemudian Tuhan Yesus melihat mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Dan Tuhan melihat mereka lapar. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dia berkata spesifik di dalam Yohanes ini kepada Filipus. Di mana kita bisa mendapatkan roti untuk memberi makan kepada semua orang ini. Nah, saudara, Filipus kaget. Ini orang ngawur atau apa? Di tempat yang gak ada apa-apa, dia kata 200 dinar aja. 200 dinar itu adalah upah orang kerja setengah tahun, saudara. 200 dinar aja gak akan cukup bisa memberi roti untuk memberi makan semua orang ini. Tetapi di sini, di dalam ayat yang ke-6, ditulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, hal itu dikatakan oleh Yesus kepada Filipus, beri makan kepada mereka ini. Hal itu dikatakan oleh Yesus untuk mencobai dia, mencobai Filipus. Di dalam bahasa Inggrisnya to test him, untuk menguji Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi dalam keadaan ini kita seringkali gini, di dalam hidup kita seringkali Tuhan memimpin kita untuk menghadapi suatu kebutuhan. Tuhan mau tes kita. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana respon kita terhadap kebutuhan itu? Saudara, kalau kita dihadapkan kepada suatu kebutuhan, saudara, pasti Tuhan sudah melengkapi kita dengan kebisaan untuk menolong kebutuhan itu. Sebab itu kalau saudara dihadapkan kepada satu kebutuhan, jangan lari. Saudara. Jangan saudara berkata, ya biar si anu aja lah, saya si ini. No, saudara. Tanya kepada Tuhan, Tuhan kok kenapa saya harus mengetahui kebutuhan ini? Kok kenapa saya dibawa untuk menghadapi kebutuhan dia? Apa yang engkau ingin saya lakukan? Saudara dikatakan di sini, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Yesus sendiri sebetulnya sudah melihat. Ada seorang anak kecil mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia sudah tahu. Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi dia seringkali ingin tes bagaimana respon kita. Saudara, Tuhan punya rencana. Tetapi dia counting on you. Dia counting on you. Melihat anak ini punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan tidak ambil aja dari tangannya. Oke sini kasih saya. No. Dia menunggu. Anak inilah yang datang untuk menyerahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dengan kata lain, ini Tuhan saya punya 5 ketul roti 2 ekor ikan. Anak itu yang memberikan, demikian juga kita. Tuhan ingin agar supaya kita meresponi segala kebutuhan. Dengan kita berkata, Tuhan, what do you want me to do di dalam persoalan ini? Apa yang engkau ingin kerjakan melalui saya di dalam hal ini? Tuhan ingin agar kita yang datang kepada dia dan berkata, Tuhan saya ready untuk melakukan apapun yang engkau suruh saya lakukan. Saudara, kalau saudara perhatikan anak ini ya. Anak ini bukan anak kecil loh. Bukan anak umur 5 tahun atau 7 tahun, bukan. Anak ini tentunya paling sedikit umur 12 tahun. Karena kalau anak ini bisa pergi sendirian, jalan jauh untuk menemui Yesus. Dan dia akan bisa pulang sendirian ke rumahnya sendiri. Dia tentunya sudah cukup besar. Dan anak umur 12-an tahun itu saudara-saudara, tentunya anak yang lagi bertumbuh. Pasti dia kepengen makan terus. Itulah sebabnya dikasih 5 ketul roti, 5 roti ketul, itu gede ya saudara. Nah sekarang anak ini bisa macam-macam di dalam hati dia. Ada bisa macam-macam terjadi di dalam hati dan pikirannya sebelum dia memberikan roti itu. Tentunya reasonnya dia berkata, untuk apa saya kasihkan ini? Mana bisa 5 ketul roti kasih makan 5.000 orang, percumalah. Dia bisa berkata begitu. Dia juga bisa berpikir begini, saya lapar nih, perjalanan pulang masih jauh. Kalau ini enggak saya makan, saya berikan, nanti saya bagaimana kelaparan, nanti saya bisa semaput di jalan. Dia bisa berpikir macam-macam. Dia juga bisa berpikir, kalau saya berikan roti ini,
mungkin saya akan ditertawai oleh mereka. Mungkin saya akan diejek, dikiranya saya gila atau apa ngasih 5 ketul roti untuk 5.000 orang. Saudara, ada banyak pemikiran di dalam pikiran anak ini bisa terjadi. Tetapi anak ini memilih untuk trust kepada Yesus. Anak ini memilih untuk beriman kepada Yesus, siapa Yesus adanya. Nah ini saudara, yang kalau kita lihat di sini, anak ini bertindak dengan iman. Dia tidak melihat keterbatasan dia. Saudara, seringkali kita tidak mau bertindak, memberikan pertolongan atau melakukan sesuatu karena kita berkata, nanti kalau saya ini nanti saya diketawai orang. Bagaimana kalau saya ngerjainnya tahu-tahu saya dikritik orang. Bagaimana kalau ini saya Nah saudara, ada banyak yang coba menghalangi kita. Tetapi kalau kita mau menjadi a good steward, kita harus berani untuk berkata, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh saya melakukan ini, I trust you. I trust you. Saudara, anak ini bertindak dengan iman, percaya kepada siapa Yesus adanya. Dia percaya kepada Yesus. Nah saudara, stewardship dari anak ini saudara, memberikan legacy yang luar biasa. Kalau anak ini mengambil keputusan ya, untuk simpan saja 5 ketul roti ini buat saya sendiri. Toh enggak ada gunanya buat 5.000 orang. Saya makan sendiri. Maka saudara, tidak akan ada story tentang kejadian ini di Alkitab. Anak ini tidak akan diketahui dan tidak ada ceritanya sama sekali. Tetapi kalau anak ini mengambil keputusan untuk memberikan, beriman, walaupun dia cuma punya sedikit diberikan kepada Yesus, maka sekarang kejadian itu ditulis di dalam 4 gospel. Saudara. Tidak semua cerita ditulis di dalam 4 gospel. Tetapi kejadian ini ditulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kita sekarang semua bisa belajar banyak sekali. Dari kejadian ini kita bisa belajar dari berbagai sudut. Banyak sekali saudara. Dan anak ini sudah menjadi legacy buat kita. Sudah meninggalkan suatu peninggalan, suatu pengajaran buat kita yang sangat berharga. Ini yang dilakukan. Nah kalau kita lihat di sini juga. Untuk seorang steward, ya, dia sudah menjadi a good steward. Untuk seorang steward, sisa-sisa yang dia berikan lebih banyak dari yang pertama dia berikan. Sisa-sisa yang dia terima lebih banyak daripada apa yang pertama dia berikan. Setelah roti itu diberikan kepada 5.000 orang lebih itu, bersisa 12 keranjang. Saya bisa bayangkan, dia cuma memberikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, tetapi sisanya 12 keranjang. Saudara, kita harus mengerti di dalam menjadi a good steward, ekonomi dunia ini dan ekonomi Tuhan itu sangat berbeda. Di dalam ekonomi dunia, kalau kita memberi, kita akan menjadi berkurang. Tetapi di dalam ekonomi Tuhan tidak. Semakin kita memberi, semakin kita bertambah. Semakin kita memberi, semakin kita bertambah. Sama seperti tangan ini, semakin kita pakai, semakin menjadi kuat. Seperti itu. Sebab itu jangan kita dimotivate by fear. Seringkali kalau kita mau menolong orang dengan tenaga kita, kita berkata, nanti kalau saya kerja kekerasan menolong dia, saya nanti sakit besok pagi. Nanti kalau saya begini uang saya habis. Kalau saya begini nanti. Seringkali kita dimotivate oleh fear. Karena fear itu adalah senternya adalah diri kita sendiri. Dan asalnya dari iblis. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka yang ada adalah iman. Sebab itu saudara, untuk belajar mengenai stewardship, start dari dalam hati. Kita semua sudah dewasa di sini, sudah dewasa, sudah terlanjur saudara, mempunyai cara hidup kita sendiri. Nah sekarang kita harus adjust untuk living in God's story, saudara. Cara jalan kita yang pakai maunya kita sendiri itu harus diratakan kepada kehendak Tuhan. Kalau kita mau jalan dengan cara kita sendiri, menjadi steward yang hanya menggunakan kemauan kita sendiri, kita akan keluar daripada jalur Tuhan. Karena apa yang manusia inginkan itu adalah selfishness. Tetapi kalau kita mau berjalan menjadi good steward, kita harus jalan bersama dengan Tuhan, dengar-dengaran kepada Dia, dan taati Dia. Lebih baik start daripada waktu kita kecil. Sebab itu kalau saudara punya cucu, punya anak, saudara doakan dari sekarang. Supaya mereka bisa menjadi good steward. Untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, saya sekarang punya 4 cucu.
Saya doakan cucu saya setiap hari sekarang. Saya mengerti mengenai steward. Saya berkata, Tuhan, biar cucu-cucu saya ini menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada dia sejak dia masih bayi. Sejak sekecil-kecilnya. Supaya Tuhan pakai dia. Saudara, saya ke Indonesia dengan Nessa dan Joel. Saudara, itu Nessa, saya percaya itu adalah dia punya the gift of evangelism. Dia punya the gift of prayer. Dia kalau apa-apa cuma ngomongnya doa. Dan saudara, dia pergi ke orphanage di sana, di Surabaya. Sampai di orphanage, saudara, dia ngelihat anak-anak kecil, bayi-bayi itu, wow, dia senang sekali, dia mau gendong bayi itu. Dia senang sekali. Kemudian dipotret sama Didik, dia duduk sama si Joel minta di sebelahnya dipotret, dia gendong bayinya. Dia senang sekali. Terus Didik bilang, do you know, kata Didik, ini anak gak punya papa mama. Why? Dia bilang gitu. Because papa mamanya gak mau ditinggalin di sini. Don't worry, dia bilang, I pray for them. God will help them. Dia bilang kayak gitu. Don't worry, segala sesuatu don't worry. Dia Didik dipijat sudah di Cirebon atau di Bandung. Didik dipijat kamar. Dia selalu watching kalau Didik dipijat. Kemudian dia bilang sama tukang pijatnya, do you know my God? Dia bilang gitu. Tukang pijatnya, Neng ngomong apa Neng? Kata pijatnya. Bibi gak ngerti, dia bilang gitu. Terusnya, you know, my God can save you. Dan saya ngelihat ini, segala sesuatu papanya waktu sedih, kehilangan papanya. Dia bilang, Papa, pray, God will help you. Ini karunia dari kecil, saudara. Apa yang Tuhan percayakan kepada dia supaya dilakukan. Demikian kita udah keliwat gede, ya, susah to adjust, tetapi masih ada waktu. Kita harus start dari hati, menyadari apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sadari, kalau kita masih belum tahu apa karunia-karunia Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, tanya kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu. Dari mulai saya sekarang, saya ingin hidup in your story, living in God's story, dengan menggunakan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada saya dan percayakan kepada saya, sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita katakan dengan confess dengan mulut kita. Dengan lagu, Tuhan inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Pada saat saudara menyanyikan lagu ini, biar di dalam hati saudara berkata, Tuhan, saya serahkan hidup saya. Cita-cita saya Tuhan adalah untuk memuliakan Engkau. Menggunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Katakan kata-kata ini kepada Tuhan sebagai doa kita.